Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Girotal misra. Dosa besar tidak akan menjadi besar kalau diiringi dengan istighfar, taubat sama Allah. Dosa kecil lama-lama jadi besar kalau dikerjakan terus-menerus tanpa istighfar. Masih bersama kami di sini di MNC TV di Siraman Kolbu bersama Mamah Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Ma, penyebab orang malas ibadah tuh katanya ada beberapa faktor. Coba kata Mama benar atau tidak? Katanya karena bergelimang perbuatan dosa dan maksiat akhirnya ibadahnya jadi males. Betul, Ma? Betul. Hadis Nabi mengatakan orang yang melakukan dosa ibaratnya gini. Di rumah Ipan ada kaca. Ya. Oke? Ada. Nah, kotoran. Dosa. Ya. Nggak pernah dilap. Ya. Kemudian lagi sekarang, cahaya masuk nggak? Kalau nggak dilap, ketutup ya enggak. Ya, itu dia. Kayak macam kunci gembok. Titik karat 1. Dosa 1 titik karat. Ya. Nggak dibersihin. Titik lagi dosa. Kalau sehari bikin dosa 5 titik karat. Yang namanya gembok itu bisa dibuka nggak? Ketutup lama-lama. Makin lama tertutup. Ongpet. Makanya Islam mengajarkan la kabirotal istighfar wala sogirotal isra. Dosa besar tidak akan menjadi besar kalau diiringi dengan istighfar, taubat sama Allah. Dosa kecil lama-lama jadi besar kalau dikerjakan terus-menerus tanpa istighfar. Jadi jangan nunggu dosanya ntar aja deh habis numpuk aja. Nanti ketutup. Ntar tobatnya tua aja. Tidak bisa dia taubat, sudah tidak bisa dibuka. Karatnya udah nempel. Jadi sedikit-sedikit gitu ya? Makanya sholat ke sholat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan menghapus dosa kita. Iya. Bagi yang istighfar. Nabi Muhammad SAW saja sudah dipastikan oleh Allah masuk surga. Beristighfar terus ya Ma? Beliau istighfar sehari minimal 70 sampai 100 kali. Kita yang tidak ada jaminan berapa kali istighfar sehari. Iya. Jadi makin banyak istighfar, taubat dengan dosa yang kita lakukan, insya Allah makin rajin kita ibadah. Oke, selanjutnya nih Ma, katanya penyebab orang malas ibadah itu adalah tidak pernah paham tentang urgensi ibadah itu. Penting tidaknya ibadah tuh gak tahu gitu. Kenapa? Dia tidak mau belajar. Semuanya dikaji. Dari mana Al-Quran dan Sunnah Rasul. Makanya kalau kita mengaku Islam, kaji itu Quran. Tadaburkan Quran. Ayatnya baca. Terjemahnya apa? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Isinya amalkan. Ya. Ini mengaku Islam. Ngaji kagak. Ya. Baca Quran hente. Ya. Belajar hadis hente. Bagaimana menjadi orang benar? Iya. Makanya pengajian gak cuma sekali-kali doang. Harus rutin. Harus. Terus diulang-ulang gitu Ma. Kayak macem kita begini. Ya, Sekarang makan, lapar. Besok lapar lagi nggak? Lapar. Begitu. Belajar juga sekarang belajar. Jangan hanya sekali. Besok belajar lagi. Belajar lagi. Bertahap. Makin banyak ilmu kita. Makin hebat ibadah kita. Mati husnul khotimah. Tapi belajarnya jangan cuma lewat-lewat doang. Ada yang diendapkan Betul. gitu. Selanjutnya katanya penyebab orang malas ibadah itu tidak tahu besarnya pahala ibadah. Padahal misal Ramadan tuh berlipat-lipat kira harusnya makin rajin. Luar biasa. Hadis Nabi minimal 10 kali lipat. Sekian kali lipat. Tergantung keikhlasan kita. Iya. Matalul ladina yunfikuna amran fi sabilillah kama habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yuhibbu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 261. Orang yang sedekah niatnya karena Allah apalagi di bulan Ramadan. Pahalanya minimal 7 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, lebih banyak dari itu. Ya, dan juga kita harus ingat tentang mati. Tentang pertanggungjawaban nanti jadi ibadah salah satu yang penyelamat kita ya Maya. Orang yang cerdas, orang yang banyak mengingat kematian. Kalau ngomong begini Allah ridho enggak? Kalau mati tanggung jawab. Kalau saya bersikap begini Allah ridho enggak? Mati tanggung jawab. Kalau saya berbuat seperti ini Allah ridho enggak? Tanggung jawab. Makanya kalau banyak ingat mati pasti akan banyak koreksi diri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tidak usah menunggu tua, tidak usah menunggu sakit, tidak usah menunggu mau mati dulu baru kita tobat dan ibadah ya Maya. Karena kita mati tidak tahu tua, tidak tahu muda. Banyak tua tetap sehat nggak mati-mati. Yang muda tek ketabrak kereta meninggal. Iya.
Jadi coba secepat mungkin ibadah Setiap sebanyak saat. mungkin ya. Oke kalau begitu bertanya sebanyak mungkin juga bisa hari ini. Siapa yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya mama yuk. Ayo. Perkenalkan nama saya Rohmah Rohmawati Rohmawati. Kuadrat ya, Rohmah. Oke, Kuadrat silakan Wati. Rohmah. Mangga, Dari Majelis Taklim Muslimat NU Bandung Barat. mangga. Yang saya tanyakan, saya punya seorang paman, dia kaya, sudah cukup diberi, seharusnya banyak bersyukur, tapi sholat biasa, tapi zakat tidak pernah mengeluarkan. Karena rumah saya dengan paman saya berdekatan. Jadi tahu, Yakin? yakin. Soalnya masa Ya. sholatnya harus aku sholat dulu gitu. Enggak, sholatnya biasa dikerjakan tapi melaksanakan untuk mengeluarkan zakat tidak, malahan Yakin gak ngeluarin zakat? Saya memberi ini juga memberitahu daripada dikabaturkeun mending ke anak sorangan sana gitu Gitu jawaban teh mama. cenanya. Saur pun paman teh. Gitu teh mama. Kumaha ta mama Gimana? solusina? Oke. Anda Ibu Rohmah bilang sama paman Anda. Lihat surat At-Taubah 103. Hud min amwalim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari orang kaya. Apa fungsi zakat? Kata Allah, satu, membersihkan hati orang kaya biar nggak sombong. Dua, membersihkan harta mereka. Jadi kalau ada orang kaya tidak zakat dalam ayat ini, kata Allah, datengin ke rumahnya, ambil zakatnya. Karena wajib. Kenapa? Banyak orang kaya sombong. Apalagi OKB. Tahu OKB? Orang kaya baru. Peribahasa mengatakan dingklik naik tempat tidur. Ibu tahu dingklik? Jojodog. Jojodog. Jojodog yang biasa di atas hawu pindah ke tempat tidur. Pantas apa enggak? Nah, zakat fungsinya kata Allah dalam ayat ini membersihkan hati orang kaya biar enggak songong. Dua, membersihkan harta mereka. Anda punya kewajiban menyadarkan. Dalam Al-Quran dikatakan kalau ada hak orang miskin. Yaitu zakat yang tertentu kadarnya tadi. Tidak diberikan kepada fakir miskin. Nanti menjadi setrikaan yang besar, panas dan berat. Dahi, dada, punggung mereka disetrika. Hancur menjelma kembali. Hancur menjelma kembali. Dalam ayat yang lain dikatakan harta yang wajib dizakatkan menjadi ular yang bernama Sujaul Aqra. Dia menelan orang tadi, hancur, ditelan lagi, terus begitu. Makanya hati-hati, ada hak orang lain dari harta kita. Jadi dosa besar. Karena makan hak orang lain. Wajib dikasih tahu. Kalau dia bilang mending buat anak punten, siapa yang berhak menerima zakat? Anda lihat At-Taubah ayat 60. Innama sodaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafatu qulubuhum wa fir riqab wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil fardatan minallah.